Karena kelalaiannya itu, keluarganya yang berada di rumah diteror oleh suara-suara aneh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng aku, Elsha Septa. Sebelumnya aku minta support kalian supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa juga kalian klik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan jangan lupa juga kalian untuk klik like, komen, dan bantu share video ini. Kita ketemu di malam ini. Kebetulan di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 bertepatan dengan malam 1 Suro. Jadi tentunya kali ini aku mau bercerita sama kalian mengenai mitos-mitos dan juga kisah-kisah yang aneh dan mengerikan yang pernah terjadi di malam 1 Suro. Kalian harus tonton video ini sampai akhir. Nggak usah basa-basi, let's start the story. Penetapan 1 Suro sebagai Tahun Baru Jawa dilakukan sejak masa Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung pada tahun 1633 Masehi atau tepatnya pada tahun Jawa 1555, di mana Sultan Agung menyatakan 1 Suro sebagai Tahun Baru Jawa. Keputusan ini diambil setelah dilakukan perpaduan kalender Hijriyah dan juga kalender Jawa. Banyak mitos-mitos dan cerita-cerita mistis yang berkembang hingga tradisi lainnya. Hal itu tentu berkaitan dengan tradisi turun-temurun di tanah Jawa kuno. Ini dia mitos-mitosnya. Umumnya, malam menjelang 1 Muharram oleh masyarakat Jawa disebut juga dengan malam 1 Suro. Malam 1 Suro pun dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Masyarakat pada masa lalu percayai jika malam 1 Suro merupakan lebaran bagi makhluk-makhluk goib, sehingga banyak di antara mereka yang keluar dari tempat persinggahannya masing-masing. Anehnya, mitos ini kerap sekali dikaitkan dengan adanya penampakan serta gangguan dari para makhluk halus di malam 1 Suro itu. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa di bulan Suro terdapat banyak sekali kesialan dan bencana yang akan menimpa umat manusia. Tak heran jika orang-orang Jawa pada zaman dahulu kerap menghindari berbagai pesta upacara pada bulan ini, termasuk pesta perkawinan dan hajatan-hajatan lainnya. Di lain sisi, masyarakat Kejawen meyakini bahwa musibah dan bencana dapat ditolak dengan cara melakukan ritual seperti acara ruwatan yang berarti pembersihan. Masyarakat Jawa banyak yang meyakini bahwa di malam 1 Suro, arwah leluhur yang telah meninggal akan kembali dan mendatangi keluarganya di rumah. Bukan hanya itu aja, bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa lebih seram lagi, di mana mereka ini meyakini jika pada malam 1 Suro, arwah dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan akan dilepaskan dan diberi kebebasan pada malam tersebut. Bulan Muharram dikenal oleh orang Jawa sebagai bulan Suro, merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Kebanyakan orang awam, mereka ini menganggap bahwa bulan Suro adalah bulan penuh musibah, syarat bencana, penuh kesialan, bulan keramat dan sangat sakral. Padahal sebenarnya malam 1 Suro adalah malam yang penuh kemuliaan bagi umat Islam. Bagi umat Islam sendiri, 1 Muharram adalah tanggal yang penting untuk memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mitos berikutnya, masyarakat Jawa percaya lebih baik mereka ini berdiam diri di rumah pada malam Tahun Baru Jawa ini. Jika mereka ingin nekat pergi keluar rumah, ada mitos yang menyebut kesialan dan hal buruk akan dapat menimpa kepada mereka. Mitos lainnya, masyarakat Jawa juga pantang melakukan pindahan rumah
pada malam satu suro. Sebagian orang percaya untuk tidak melakukan pindahan rumah ketika malam satu suro karena dianggap bukan hari yang baik, diyakini akan mendatangkan kesialan jika ada yang melanggarnya. Beberapa orang melakukan ritual di malam satu suro, di antaranya adalah tapa bisu. Saat mengikuti ritual tapa bisu ini, yakni mengelilingi benteng keraton Yogyakarta, sangat dipantang untuk berbicara sepatah kata pun. Bahkan makan, minum, maupun juga merokok itu sangat dilarang untuk dilakukan pada saat ritual tersebut. Di Indonesia memang ada berbagai banyak cara yang dilakukan untuk memperingati satu Muharram atau satu Suro. Ada yang melakukan pawai obor. Mereka ini biasanya makan bersama dengan sajian yang digelar di daun pisang atau di wadah lainnya. Intinya guyub rukun. Ada pula tradisi-tradisi lainnya. Keraton Solo misalnya biasanya menggelar kirap untuk momentum ini. Masyarakat Jawa khususnya Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kasepuhan Cirebon tak akan melewatkan ritual rutinnya ini dalam setiap tahunnya untuk memperingati malam yang sakral itu. Mereka ini mengelilingi benteng keraton, memandikan atau mensucikan benda-benda pusaka atau keramat, mandi kembang, dan mengarak kerbau bule merupakan beberapa ritual yang dilakukan dan dianggap membawa keberkahan. Nah, ada juga kisah-kisah mistis yang terjadi nyata, di mana kejadiannya ini tepat di malam satu suro. Kisah-kisah ini benar-benar mengerikan dan juga bikin bulu kuduk merinding. Ini dia kisah-kisahnya. Syahroni, warga desa Pokok Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dia ini menceritakan pengalaman misteriusnya yang ia alami pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018 lalu. Saat kejadian, dirinya ini sedang memancing di waduk tersebut. Namun, dirinya justru ditemukan oleh warga sedang tidur sambil memeluk sebuah nisan dalam kondisi dia ini tanpa busana. Kagetnya lagi saat dia ini dibangunkan, Syahroni ini mengatakan kalau dia sempat hilang ingatan. Seseorang yang merupakan sesepuh desa mengatakan jika Syahroni ini nyaris dibawa oleh roh penunggu kuburan di tengah waduk Gajah Mungkur. Syahroni mengatakan jika pada saat itu ia bertemu seorang wanita muda, lalu ia ini diajak berkeliling desa hingga dia ini dibawa untuk menginap di rumah wanita muda itu. Perempuan muda itu mengaku bernama Nita. Dari keterangan sesepuh desa Pokok Kidul, konon Syahroni ini sebenarnya sedang diincar menjadi teman arwah gadis yang bernama Nita itu. Menurut sesepuh desa, wanita tersebut ternyata dulunya dia ini gantung diri sebelum keluarganya ini melakukan transmigrasi karena Nita ini menolak berpisah dengan kekasihnya. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Lantas jenazahnya ini dikuburkan. Namun ketika waduk Gajah Mungkur ini dibuat, jenazahnya ini ikut ditenggelamkan saat pembangunan waduk tersebut. Apa kalian pernah nggak sih ngalamin yang namanya diumpetin hantu? Coba kalian cerita, komen di bawah. Ada anak indigo yang bernama Nano QB dari Surabaya, Jawa Timur. Dia ini mengaku kalau lalu melakukan tradisi menjamas atau dengan kata lain bersihkan atau menyucikan benda-benda pusaka atau benda-benda keramat. Benda pusaka itu berbentuk seperti tombak, bagian atasnya mirip dengan daun sirih. Kejadiannya ini pada tahun 2015. Saat itu Nano ini lupa membersihkan benda pusakanya pada saat tepat malam satu suro. Karena pada saat itu dirinya ini kebetulan sedang berada di luar kota. Karena kelalaiannya itu, keluarganya yang berada di rumah diteror oleh suara-suara aneh. Benda pusaka yang diletakkan di dalam peti kayu berukiran aksara Jawa terdengar seperti ada bunyi ketukan dari dalam peti kayu tersebut dan muncul kembali dalam setiap 1 jam.
Kejadian tersebut terus berulang hingga suara ketukan itu semakin kencang. Dan gak hanya itu, suasana rumah pun seolah-olah menjadi panas, membuat orang serumah ini menjadi mudah emosi. Tepat pukul jam 12 malam, suara ketukan dari peti kayu itu terdengar lagi, mengagetkan anaknya Nano. Lalu kemudian anaknya Nano ini memberitahukan kepada neneknya, yaitu ibunya Nano. Dan saat itu ibunya Nano ini langsung menghubungi Nano dan dia menceritakan kalau anaknya Nano ini sempat melihat penampakan sosok makhluk nenek tua yang mengenakan konde dan anting berwarna hitam yang berada di dekat peti penyimpanan benda pusaka itu. Wajah nenek itu terlihat cemberut. Saat itu juga anaknya lari ketakutan. Besoknya akhirnya Nano ini segera pulang ke rumahnya. Dan langsung saja pada saat itu dia langsung membersihkan benda pusaka itu di sungai daerah pantai Keceran dekat Suramadu. Gimana apa teman-teman juga ada yang melakukan ritual pembersihan atau pemandian benda pusaka ini di malam 1 Suro? Coba kalian ceritain, komen di bawah. Hanung Mega yang dikenal sebagai beauty vlogger awalnya sedang melakukan live Instagram pada tanggal 1 September 2019 lalu. Pada saat dini hari, Hanung dan beberapa temannya ini lagi kumpul untuk mikirin akan membuat sebuah konten. Dan mereka itu sambil kayak main gitar, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa di malam itu. Dan ruangan mereka ini letaknya tidak jauh dari kamar mandi. Tiba-tiba aja Hanung mencium bau melati dan lalu dia menanyakan pada kakaknya apakah kakaknya juga menyium bau yang sama. Tapi pada saat itu kakaknya bilang dia ini tidak mencium bau apapun. Namun tidak lama dari itu, sekitar jam 1:30 dini hari, Hanung mendengar suara ayam berkokok. Yang ia kira pada saat itu adalah suara tangisan keponakannya. Gak lama dari situ, teman-temannya ini mencium bau aroma bunga melati. Dan pada saat itu, Hanung lalu menunjuk ke arah kamar mandi yang merupakan sumber bau melati itu. Sesaat setelah itu, Hanung dan teman-temannya mendengar suara tangisan perempuan yang menggema. Suara tangisan perempuan itu tampak benar-benar nyata. Karena semuanya nih, dia dan teman-temannya itu mendengarnya. Karena pada saat itu Hanung ini sedang live Instagram. Di live itu ada beberapa netizen yang berkomentar dan memberitahu mereka kalau malam itu adalah malam 1 Suro. Hanung tuh memang udah ngerasa curiga dari awal karena dia tahu kalau di belakang rumahnya itu adalah pemakaman umum. Saat itu juga Hanung dan bersama teman-temannya ini langsung berhenti dan menjauh dari tempat itu. Kejadian mistis itu mengundang berbagai respon dari netizen. Banyak netizen yang merasa ketakutan setelah menonton live Instagram itu. Nah, itu tadi beberapa mitos-mitos yang diyakini oleh beberapa masyarakat Jawa dan beberapa kisah-kisah mistis yang mengerikan yang terjadi pada malam 1 Suro. Tentunya nggak harus mempercayai cerita-cerita ini, bahkan tidak memaksakan. Semua kembali lagi kepada kepercayaan diri kalian masing-masing. Pada dasarnya, mitos dan acara-acara ritual-ritual tersebut menandakan beragam budaya dan adat tradisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Di antara teman-teman, ada yang pernah mengalami kejadian hal-hal yang aneh dan juga mengerikan? Kalian bisa kirim lewat DM melalui Instagram Alsya Septadia. Yuk share cerita pengalaman menyeramkan kalian. Oke, buat yang suka sama video ini, jangan lupa kalian klik like, komen, dan bantu share video ini. Tentunya support aku juga biar channel ini bisa terus berkembang dengan klik subscribe. Maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata maupun kesalahan informasi. Jangan lupa tonton terus video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.